Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni 'alal iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd, ila asyrafin nabiyyina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal awliya'i salihin wal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin wal mujahidin fi sabili rabbil alamin wa ila al musannifin al mukhlisin. ونخص خصوصا إلى السلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا. ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ محمد هاشم الشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بصري شنصوري والشيخ عبد العزيز مشوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا. ونخص خصوصا إلى مؤسسي جمعية نهضة العلماء ونخص خصوصا إلى من فتح الإسلام في هذه القرية وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سل ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita malam hari ini insyaallah akan melanjutkan kajian kitab yang sangat kecil namun faedahnya sangat besar bagi penguatan dan pengokohan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kita telah sampai pada bait nazam yang ke-45. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi amin. Pengarang kitab ini mengatakan Hamzatu ammuhu wa Abbasun kadza ammatuhu Safiyatun dzatu ihtidza. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan beberapa paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paman dari pihak ayah. Am, ya, am itu artinya adalah akhul ab. Beda dengan khal. Kalau khal itu adalah akhu al-um, ya. Kalau dalam bahasa Arab am itu paman dari pihak ayah, saudara ayah kita. Sedangkan saudara ibu kita, paman dari pihak ibu, itu namanya atau istilahnya dalam bahasa Arab adalah khal, ya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan beberapa paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pihak ayah beliau. Di dalam bait nazam yang ke-45 itu hanya disebutkan dua paman Rasulullah, Hamzah dan Abbas. Padahal jumlah seluruh paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pihak ayah beliau itu semuanya menurut satu pendapat berjumlah 12. Menurut pendapat yang lain berjumlah 10 dan menurut pendapat yang lain berjumlah 9. Perbedaan pendapat ini diantaranya karena faktor ada beberapa paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang meninggal pada waktu kecil, ya, pada waktu kecil. Jadi oleh para sejarawan, oleh para ulama yang mengkaji dan menjelaskan tentang sirah nabawiyah, tentang sejarah hidup Rasulullah, paman Rasulullah yang wafat dalam keadaan masih
kecil, ya, masih belia, itu tidak dihitung. Nah, kenapa disebutkan di dalam bait nazm ini hanya 2? Karena memang yang 2 inilah yang masuk ke dalam agama Islam. Selain 2, yaitu selain Hamzah dan selain Abbas, ya, boleh kita mengatakan Abbas atau Al-Abbas. Selain 2 ini, semuanya tidak ada yang masuk ke dalam agama Islam. Hamzatu ammuhu Abbasun kadza ammatuhu Safiyyatun dzatuhtidza. Nah, bibi Rasulullah itu semuanya berjumlah 6. Yang disebutkan di sini hanya 1, yaitu Safiyyah. Ammatuhu Safiyyatun dzatuhtidza. Dzatuhtidza itu artinya adalah beliau satu-satunya bibi, ya, ammah, bibi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur ayah beliau yang ihtidza, ai dzatu ittiba' lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah satu-satunya yang masuk ke dalam agama Islam tanpa ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Ada bibi beliau yang lain yang juga disebutkan oleh sebagian ulama masuk ke dalam agama Islam, tetapi menurut sebagian yang lain tidak. Artinya yang betul-betul mujma' ala islamihi, ya, yang betul-betul mujma' ala islamiha, yang betul-betul disepakati oleh para ulama atas keislamannya terkait dengan bibi Rasulullah dari pihak ayah, itu hanya 1, yaitu Safiyyah. Baik, kita sebutkan satu persatu 6 bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Atikah. Yang pertama bernama Atikah. Para ulama berbeda pendapat apakah beliau masuk Islam ataukah tidak. Ibunya adalah Fatimah bintu Amr bin A'id. Jadi beliau ini adalah saudari kandung dari ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah. Begitu juga Atikah ini adalah saudara perempuan atau saudari kandung dari Abu Thalib, Az-Zubair dan Abdul Ka'bah. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa Abdul Muttalib, ya, Abdul Muttalib sebagai ayahanda dari paman-paman dan bibi-bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki beberapa orang istri. Jadi Atikah ini memiliki beberapa saudara kandung seayah dan seibu, dan memiliki beberapa saudara yang seayah tetapi beda ibu. Nah, bibi Rasulullah yang bernama Atikah ini adalah sekandung dengan Abdullah, Abu Thalib, Az-Zubair dan Abdul Ka'bah. Wahiyya sahibatur ru'ya fi qissati Badr. Disebutkan bahwa beliau ini adalah perempuan yang bermimpi tentang akan berlangsungnya perang Badar dan kemenangan akan diraih oleh umat Islam, sedangkan kekalahan diperoleh oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Nah, beliau bergelar atau berjuluk sahibatur ru'ya, perempuan yang memiliki mimpi. Ya, mimpi di sini maksudnya adalah mimpi tentang akan berlangsungnya sebuah peperangan yang cukup sengit antara umat Islam dengan orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Yang kedua, bibi Rasulullah dari pihak ayahanda beliau adalah bernama Umaymah. Beliau ini tidak lam tuslim, ya, tidak masuk ke dalam agama Islam. Ibundanya adalah Fatimah bintu Amr bin A'id. Ya. Sama dengan Atikah tadi. Kanat tahta Jahash bin Ri'ab. Umaymah ini adalah istri dari seseorang yang bernama Jahash bin Ri'ab. Fawaladat lahu Abdullah wa Ubaidallah wa Aba Ahmad wa Zainab wa Umma Habibah wa Hamnah. Dari perkawinan Umaymah dengan Jahash bin Ri'ab, dia memiliki anak bernama Abdullah, Ubaidullah, Abu Ahmad, Zainab, Ummu Habibah dan Hamnah. Kemudian yang ketiga adalah Al-Bayda. Ya, Al-Bayda ini Ummu Hakim.
Ya, nama lainnya adalah Ummu Hakim, kunyahnya adalah Ummu Hakim. Dia ini juga salah satu bibi Rasulullah yang lam tuslim, tidak masuk ke dalam agama Islam. Beliau ini juga adalah saudara perempuan kandung dari Abdullah, ayahanda dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat adalah Barrah. Barrah ini juga lam tuslim, ya, tidak masuk ke dalam agama Islam. Ibundanya adalah Fatimah bintu Amr bin A'id. Ya, sama dengan bibi Rasulullah yang disebutkan sebelumnya. Kanat 'inda Abi Ruhm bin Abdul Uzza Al-Amiri. Barrah ini suaminya bernama Abu Ruhm bin Abdul Uzza Al-Amiri. Kemudian setelah itu menikah dengan Abdul Asad bin Hilal Al-Makhzumi. Lalu dari pernikahannya, pernikahan Barrah, ya, atau ya Barrah tadi, dengan suaminya yang kedua yaitu Abdul Asad bin Hilal Al-Makhzumi, dia memiliki fawalatat lahu Aba Salamah, memiliki anak yang bernama Abu Salamah, alladzi kanat 'indahu Ummu Salamah. Abu Salamah ini kemudian menikah dengan Ummu Salamah, ya, yang kemudian pada akhirnya Ummu Salamah ini menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kelima adalah Sofiyah, ya. Sofiyah ini adalah bibi Rasulullah yang aslamat bittifaq. Beliau masuk ke dalam agama Islam, ya, beliau seorang muslimah yang baik, menjadi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Syahidat al-Khandaqa, bahkan bibi Rasulullah yang bernama Sofiyah ini pernah mengikuti perang Khandaq. Wa qatalat rajulan minal yahud, ya, bahkan lagi istimewanya beliau ini berhasil membunuh seorang laki-laki dari Yahudi. Wa daraba laha sallallahu alaihi wasallam bisahmin minal ghanaim, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikan bagian dari ghanimah, ya, untuk bibi beliau yang bernama Sofiyah, harta rampasan perang. Ummu Hahalah bintu Wuhaib ibni Abdi Manaf, ibunda dari Sofiyah ini adalah seorang perempuan yang bernama Halah bintu Wuhaib bin Abdi Manaf. Beliau ini adalah syaqiqatu Hamzah wal Muqawwim wa Hajal. Jadi Sofiyah ini adalah saudari kandung dari Hamzah, kemudian juga saudari kandung dari Al-Muqawwim, saudari kandung dengan Hajal juga. Wa kanat Sofiyatu fil jahiliyyati tahta al-Harith ibn Harb ibn Umayyah thumma halaka fatazawwajaha al-Awwam ibn Khuwailid akhu Khadijah ummil mu'minin radhiyallahu anha. Sofiyah pada masa jahiliyah ini menikah dengan seseorang yang bernama Al-Harith bin Harb bin Umayyah. Lalu dia meninggal, dia mati, ya, Al-Harith ini. Lalu Sofiyah dinikahi oleh Al-Awwam ibnu Khuwailid. Al-Awwam ibnu Khuwailid ini adalah saudara dari Khadijah, saudara dari Khadijah Ummul Mukminin, Khadijah istri baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari pernikahan antara Sofiyah dengan Al-Awwam ibnu Khuwailid, kemudian lahirlah seorang putra yang bernama Az-Zubair, ya, sahabat Az-Zubair ibnu Al-Awwam, salah seorang yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak akan masuk ke dalam surga. Kemudian juga dari pernikahan antara keduanya lahir As-Sa'ib, lalu juga Abdul Ka'bah. Tuwfiyat radhiyallahu anha bil Madinati fi khilafati Umar radhiyallahu anhu sanata 20 lil hijrah wa laha 73 sanatan wa dufinat bil Baqi'. Sofiyah ini meninggal pada masa khilafah Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu pada tahun ke-20 Hijriyah pada usia 73 tahun, dan beliau dimakamkan di
Baqi'. Kemudian bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keenam adalah Arwa. Ya, Arwa. Ukhtulifa fi islamiha, diperselisihkan di kalangan para ulama apakah beliau ini masuk ke dalam agama Islam ataukah tidak. Ibunya adalah Sofiyah bintu Jundub, Ummul Harith ibni Abdul Muttalib. Ibundanya bernama Sofiyah bintu Jundub. Ya. Ibu dari Al Harith ibn Abdul Muttalib. Kana tahta Umair bin Wahab. Beliau pernah menikah dengan Umair bin Wahab. Ya, kemudian beliau memiliki anak yang bernama Tulaib, ya, diberi nama Tulaib. Thumma tazawwajaha Kaladah ibnu Abdi Manaf ibni Abdiddar. Lalu beliau dinikah oleh suaminya yang kedua yang bernama Kaladah bin Abdi Manaf bin Abdiddar. Aslama waladuha, anak beliau yang bernama Tulaib, ya, ini kemudian masuk ke dalam agama Islam. Wa qila innahu kana sababan fi islamiha. Diceritakan bahwa Tulaib inilah yang kemudian menjadi sebab masuk Islamnya ibundanya, yaitu Arwa. Walaysa yathbutu li ahadin minhunna illa li Safiyyah annaha kanat dha tahti dha'in ay ittiba'in lin nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala al-Islam. Fahiya allati aslamat min baini ammatin nabiy sallallahu alaihi wasallam bila khilafin fiha. Sebagaimana yang tadi sudah kita sampaikan bahwa tidak thabit, artinya tidak didasarkan pada riwayat yang kuat atas keislaman salah seorang dari bibik-bibik baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali satu bibik beliau yang keislamannya ini berdasarkan riwayat yang kuat dan tidak ada perbedaan di kalangan para ulama, yaitu yang bernama Sofiyah. Dzatuhtidza. Ya, di dalam bait nazam itu disebutkan apa? Dzatuhtidza. Ya, aslinya adalah dzatuhtidzain, ai ittiba'in. Ya, beliau adalah satu-satunya yang tanpa ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama bahwa beliau adalah orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas jalur keislaman, di atas agama Islam. Artinya beliaulah satu-satunya bibik dari sekian, dari 6 bibik baginda Rasulullah yang masuk Islam dan keislamannya tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Kajian malam ini kami cukupkan sampai di sini karena bait nazam berikutnya, yaitu bait nazam ke-46 sampai ke sekian, ada beberapa bait nazam setelahnya itu menjelaskan tentang Isra dan Mi'raj. Salah satu mukjizat terbesar yang Allah anugerahkan, salah satu mukjizat terbesar yang Allah anugerahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sangat tepat sekali pengarang kitab ini menjelaskan tentang beberapa hal terkait dengan mukjizat Isra dan Mi'raj, karena memang ada beberapa sisi akidah yang bisa kita gali dari kisah mukjizat Isra dan Mi'raj. Setelah menerangkan tentang Isra dan Mi'raj, pengarang kitab ini kemudian menutup bait-bait nazam di dalam kitab Aqidatul Awam itu dengan beberapa bait nazam. Jadi pembahasan kita tinggal satu poin, ya, yang sangat penting di dalam pembahasan terkait dengan ilmu tauhid atau ilmu akidah atau ilmu kalam ini, yaitu tentang Isra dan Mi'raj. Ya, jangan sampai salah seorang di antara kita terpengaruh dengan sebagian kalangan yang menyatakan bahwa tujuan dari Isra dan Mi'raj adalah bahwa Rasulullah diperintahkan naik ke atas untuk sowan menghadap kepada Allah yang singgasananya di atas sana. Nah, ini jangan sampai kita terpengaruh dengan akidah yang tidak benar seperti ini, karena para ulama ahli sunnati wal jamaah sepakat menyatakan bahwa Isra dan Mi'raj itu tujuannya atau maksudnya bukan berarti Allah di atas lalu baginda Rasulullah diperintahkan naik ke atas untuk sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti akan kita bahas insyaallah, mudah-mudahan besok malam bisa kita mulai, ya, kalau tidak ada halangan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada malam hari ini bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semuanya, dapat mengokohkan
tauhid kita, aqidah kita, aqidah ahli sunnati wal jamaah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.